Ya, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, tempat ini juga yang ada di rumah. Berapa banyak saudara yang tahu pujian tadi yang saya naikkan? Ajarku mengerti jalanmu. Ada yang tahu? Belum pernah ya? Baru ya? Langsung bisa ya? Hebat ya? Memang di sini nih pujian baru selalu hebat ya. Saya pikir bisa loh saudara. Baru ya? Yang pinter saya atau saudara ya? Haleluya. Saya percaya kalau satu pujian itu kita nyanyikan dengan roh, maka Roh Kudus itu akan memampukan jemaat itu untuk bisa menyanyi. Amin, memuji Tuhan. Jujur baru kemarin saya mendapatkan lagu ini. Saya tidak pernah dengar lagu ini. Tapi ketika jam 3 pagi, seizin Tuhan saya bisa membuka live streaming dari Surabaya pada waktu itu Pak Yan. Pak Yan pegang gitar dan dia nyanyikan lagu ini. Saya dengar, ini lagu apa ini? Nah saya biasanya kalau refnya saya ambil langsung saya cari saudara. Saya cari, kemudian saya lihat kok lagu ini mirip sekali dengan lagunya Pak Erastus. Apa Pak Erastus yang ciptakan juga? Saya cari ternyata menemukan. Makanya kenapa saya sambung tadi, karena hampir sama dengan lagu yang ku datang rendahkan diri. No. Apa itu ya? Gairah ya. Nanti minggu kita belajar ya, yang punya Pak Erastus itu Yahweh namamu juga belum. Jadi ketika saya mendapat pujian ini langsung saya cek di YouTube dan kemudian saya kirim ke Edo dan puji Tuhan ya. Pemusik juga baru kali ini kita ketemu langsung nyanyi sama-sama. Tapi karena kita menyanyi dengan roh, maka Roh Kudus akan menyatukan. Dan seolah-olah pujian ini sudah lama kita nyanyikan karena pujian ini sudah dicatat di surga. Katakan amin ya. Jalanmu adil dan benar, rancanganmu sungguh sempurna. Wah, waktu saya dengar ini Pak Yan nyanyi dengan gitar itu, ya saya dengar remang-remang ya waktu itu. Tapi ya puji Tuhan, satu rema supaya Bapak Ibu Saudara mengetahui bahwa jalannya Tuhan itu adil dan benar. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang terus berjalan dalam keadilan dan kebenaran, maka Bapak Ibu Saudara akan berjalan dalam rancangan Tuhan. Mazmur 33, saya lanjutkan untuk visi 2033. Mazmur 20 kita sudah bahas, Mazmur 33 kami selalu kita bahas, dan sekarang yang ayat 10 kita buka. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Katakan amin. Rancangan hatinya turun-temurun. Bapak Ibu Saudara, visi 33. Tuhan pakai supaya Bapak Ibu Saudara mengerti bahwa kita punya Allah yang berotoritas penuh atas hidup kita. Allah yang berdaulat. Allah yang hadir. Sebab rancangannya itu tidak pernah gagal. Bahkan Tuhan sanggup menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Jadi Bapak Ibu Saudara, percayalah kepada Tuhan. Katakan amin. Berapa banyak saudara percaya kepada Allah? Percaya. Percaya itu artinya saudara trust in God. Saudara harus mempercayakan diri. Karena Tuhan itu sanggup meniadakan rancangan-rancangan bangsa-bangsa. Maka kalau saat ini dunia ini sedang berjalan sampai hari ini semua dalam rancangan Tuhan.
kita harus bersetujuan dengan Tuhan. Menjadi pribadi yang mengenal Tuhan dimulai dari saudara bersetujuan dengan Tuhan. Bahasa saya tidak menaruh curiga sama Tuhan. Katakan amin. Sebab surat Roma berkata Allah turut bekerja dalam segala hal. Pemilihan Tuhan dalam hidup saudara menjadi orang Kristen, saudara bisa percaya Tuhan Yesus, itu masuk dalam rancangannya. Ketika kita masih berdosa, putranya sudah dikorbankan. Apalagi sekarang kita sudah menjadi anak-anak Allah. Surat Roma berkata, Ia akan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita semua. Katakan amin, kita berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Bapak Ibu Saudara harus ngerti ini. Sebab ada banyak orang sampai hari ini tidak percaya Tuhan. Percaya Tuhan itu artinya saudara mempercayakan diri. Bukan sekedar believe tapi trust. Trust itu apapun terjadi, Tuhan itu baik. Rancangannya selalu baik. Bahkan rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun temurun saudara. Maka itu saya terlalu percaya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang hidup di dalam percaya kepada Tuhan, maka anak cucu saudara mendapatkan perjanjian yang kekal. Karena saudara. Ingat, karena saudara. Karena kita. Oleh karena itu Rasul Paulus berkata, ketika kepala penjara bertanya, bagaimana kami selamat? Percayalah kepada Tuhan Yesus. Maka kamu dan seisi rumahmu. Kamu dulu saudara. Penting kita. Penting itu saya. Katakan amin. Bukan dia. Bukan mereka. Saya saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan pernah untuk percaya kepada Tuhan itu selalu melihat mereka. Melihat dia. Tapi aku, yang penting tuh aku, katakan amin. Karena aku semua bangsa diselamatkan. Karena aku keluargaku diselamatkan. Itu kuncinya. Karena rancangan hatinya itu turun temurun. Dan itulah konsepnya Allah ketika dia memilih Abraham. Selalu dengan keturunannya. Bahkan memilih Ishak selalu dengan keturunannya. Anak Ishak siapa? Esau dan Yakub. Yakub menjadi bangsa Israel. Maka itu bangsa-bangsa berkata Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dan hari ini Allah Fabianus Purnama. Allah saudara. Aku mau mengikut Allahnya kamu. Maka itu Rut berkata kepada mertuanya. Ketika Naomi mertuanya berkata, udahlah pulang saja ke negaramu, ke bangsamu. Karena anakku udah mati. Gak mungkin lagi aku punya anak kemudian mengawinkan kepada kamu. Tapi Rut berkata, tidak. Allahmu adalah Allahku. Bangsamu adalah bangsaku. Bapak Ibu Saudara penting sekali visi 2033. Coba direvisi lagi percaya saudara. Percaya kita ini apa? Mereka atau dia? Atau saya? Sejak tahun 98 percaya sama saya dengan Tuhan Yesus. Itu saya tidak pernah karena siapapun. Hanya saya dengan Tuhan. Mari bangun percaya saudara. Karena hidupmu menentukan. Di dalam surat Matius 16 ayat 14, tolong dibuka.
Matius 16 supaya Bapak Ibu sudah mengerti tentang percaya, karena penting sekali. Jangan-jangan saudara itu orang yang tidak percaya. Kelihatannya percaya, tapi percaya saudara selalu dia. Percaya saudara selalu mereka. Selalu kamu. Gak pernah kita itu ngomong aku. Kenapa kamu beribadah? Ya karena dia. Kenapa kamu Kristen? Ya karena mereka. Kenapa kamu melayani? Ya karena kamu. Tidak pernah karena aku sendiri yang memutuskan. Katakan amin. Belajar saudara. Anak-anak juga. Bersyukur kalau ada orang tua yang mengerti ini dan anak-anaknya itu hoki. Karena ada orang tua yang takut Tuhan, pegang perjanjian, dibela keturunannya. Allah membela keturunan kita bukan karena dia, tapi karena bapaknya, karena ibunya, karena orang tuanya. Kalau orang tuanya gagal, siapa yang bela? Kasihan dong anak-anak kita. Yang ngerti katakan amin. Lah gimana Pak, orang tua saya juga tidak ngerti, ateis lagi. Karena kamu, saudara yang berdiri. Karena Tuhan itu prinsipnya begitu. Makanya kita perlu tetap kokoh, tegak, berdiri, kuat. Jangan kalah dengan Nyonya Menir yang sampai hari ini berdiri sejak tahun 1975. Haleluya. NCC Internasional akan tetap berdiri sampai Tuhan Yesus datang 10 tahun ke depan. Kita akan bercahaya. Katakan amin. Ayat 13. Setelah Tuhan Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Kata siapa? Orang. Saudara, kekristenan kita kadang dibangun oleh kata orang. Makanya kenapa sulit sekali kalau kita beribadah, pelayanan, sukar sekali. Karena kamu tidak pernah membangun dirimu dengan Tuhan. Ayat 14. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan siapa? Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Jadi Tuhan Yesus tanya, kata orang siapa anak manusia? Ini loh, kata orang. Kekristenan kita bukan kata orang, saudara. Kekristenan kita bukan kata pendeta. Saya bersyukur tidak dilayani pendeta. Saya bersyukur saya langsung dari Tuhan. Saya hanya dilayani oleh orang yang berdoa di belakang saya. Ada orang yang berdoa. Pendoa-pendoa kelas dunia dan dalam negeri semua berdoa untuk keselamatan. Dan terlebih satu keluarga, satu orang dalam keluarga tetap berdoa. Dan waktu itu ada saudara kembar saya. Dia heran saudara, dia heran. Lihat saya bertobat itu heran saudara. Sama seperti Pak Kiki, Musa Kiki kemarin. Istrinya bilang, kok bisa ya Pak, aneh ini. Kemarin datang dia tidak pernah menginjak gereja 10 tahun lebih. Tetapi kasih karunia Allah turun saudara. Amin. Saudara jadilah orang yang membawa urapan kasih karunia. Aneh saudara, aneh. Dan saya bersyukur saya sering ditemukan orang aneh. Orang-orang yang sukar-sukar itu saudara. Tapi bukan kekuatan saya. Saya selalu gak pernah pakai kekuatan. Enggak, guyonan saya itu. Tapi gurauan kita membuka pintu kasih karunia. Memberi kepercayaan. Ada saudara orang-orang yang datang ke sini pintu kasih karunia tidak buka. Dibawa ke sini ketemu saya semua, saya hanya ngomong tapi saya tahu, oh ini pintunya masih nutup ini. Tapi saya juga bisa tahu sekeras apapun saudara, ketika ditemukan saya, ini pintu sudah buka. Ada banyak kesaksian. Contoh satu kesaksian aja, suami Ibu Swan
yaitu Pak Yan Lesmono. Bagaimana terus teguh berdiri live streaming. Dulunya saudara, lihat istrinya live streaming marah-marah, padahal dulu penginjil. Tapi ketika sakit dia mengalami perubahan dan tidak tahu bagaimana, akhirnya dia katakan aku mau ketemu dengan orang yang ada di YouTube itu. Oke, ketemu di Kota Malang. Bu Swan bilang, Pak Febi, suamiku mau ketemu. Siap, saya ketemu. Begitu ketemu di sini saudara, langsung sujud. Dijamah Tuhan, nangis, dipulihkan, dan hari ini mereka menemukan hidup yang baru. Kembali Bapak Ibu Saudara, saya tidak pernah dilayani pendeta. Saya bersyukur karena saya ketemu langsung Tuhan Yesus. Bukan dengan sosok wajah, rupa dan fisiknya, tapi firman-Nya datang ke saya. Makanya saya sangat bersyukur. Supaya saya tahu bahwa kekristenan saya tidak pernah dibangun oleh siapapun, termasuk pendeta, gembala, siapapun tidak. Supaya keputusan kita melayani itu karena Tuhan dan kita. Sebab nanti kamu mati saudara di kuburan sendirian. Saya kasih tahu, jangan ngajak saya. Haleluya. Tahu saudara, kalau sendirian tahu ngerti. Saya sempat berpikir ekstrim. Karena saya pernah melihat satu tayangan di Korea Selatan. Ada satu perkumpulan, Korea Selatan atau Jepang. Karena tingkat bunuh diri yang tinggi. Ada banyak, Jepang saudara. Ada banyak orang stres termasuk para dokter. Waktu itu yang kesaksian seorang dokter. Dan akhirnya mereka datang ke salah satu perkumpulan yang menyiapkan peti mati. Dan membuat satu acara seolah-olah mereka mati. Bayar saudara itu. Mereka dikarantina supaya mereka mengerti arti hidup. Saudara, luar biasa. Saya mengetahui ini beberapa tahun yang lalu sebelum COVID. Dan mereka itu orang-orang stres saudara. Pengennya bunuh diri, pengennya mati. Dan mereka dibuatkan satu simulasi. Mereka dipersiapkan bahwa mereka akan mati tanggal ini. Kemudian disiapkan peti mati dan mungkin dibuka. Dan mereka dipakai pakaian putih dan mereka pada tanggal itu diupacarakan dan mereka masuk di sana. Dan ditutup, yang pasti ada oksigennya. Diizinkan sampai 1 malam. Bapak Ibu Saudara, kesaksiannya begitu luar biasa. Mereka menghargai arti hidup. Wow. Mereka rasanya sendiri, diem, sunyi, sepi. Dan disitulah mereka sadar bahwa hidup itu sungguh berarti. Dan sempat terinspirasi saya saudara. Karena firman Tuhan berkata kita mati bersama Kristus. Bagaimana kita rasakan bahwa kita mati bersama Kristus. Nah saya terpikir pikiran ekstrim ini ya. Saya akan pesankan peti mati. Satu aja, kemudian kita doa dan saudara saya masukkan peti mati. Saudara masuk peti mati saja, engkau pasti bertobat. Ini realita saudara, kita mesti realita ngadepi itu. Anak-anak semua masukkan. Kita bikin peti yang kecil juga, kasih pengertian. Supaya mereka ngerti, kematian itu bukan biasa. Makanya jangan gampang, mati ayaku, mati ayaku. Lu tak tenani saudara, tak doakan mati oh saudara. Wis tak mati ya Pak aja. Duh, saudara siap mati. Nah ini pikiran yang membuat kita sadar gitu loh. Supaya ketika kita di peti mati itu saudara sendiri mau nyalakan siapa. Nah dimasukkan besok baru dibuka. Semalaman kita doakan, upacarakan, penghiburan.
Dan dia begini, udah ya sambil nafas, pakai pakaian putih. Bapak ibu saudara, Tuhan Yesus masuk ke dunia orang mati. Untuk apa? Memproklamirkan kemenangan. Maut telah dikalahkan. Maka itu Tuhan Yesus mau rela mati. Dan saudara akan merasakan nanti engkau hidup ketika engkau merasakan juga sebuah kematian. Hanya benih yang mati, dia akan tumbuh. Saudara setuju enggak ya kira-kira? Kalau setuju saya beli peti mati. Ukuran anak-anak sama dewasa. Dan kita doakan. Itu anak-anak yang enggak mau ke gereja, mari kita siapkan supaya dia tahu mati gimana. Serius saudara. Karena banyak kita ini menganggap remeh kalau masuk peti mati saudara ya. Tapi kalau saudara sudah sadar, engkau tobat. Pasti tobat. Tidak ada orang sukacita di peti mati itu. Dan saudara tidak boleh bawa kacang goreng. Tidak boleh bawa kartu. Tidak boleh bawa apa-apa. Sakral banget. Sempat terpikir saudara saya. Tapi saya simpen dalam hati. Dan malam hari ini saya keluarkan. Padahal itu saya mikirnya minggu lalu kira-kira. Tapi saya simpen dalam hati. Muncul itu saudara. Supaya kita ngerti bahwa hidup kita itu antara saya dan Tuhan. Bukan kita. Saya sama Tuhan. Tapi saya dan seisi rumah saya akan diselamatkan. Sebab oleh saya semua bangsa akan diberkati. Katakan amin. Kembali ayat 15. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Siapa aku ini? Katamu, kata Tuhan. Bukan kata mereka. Orang ditanya, Pak, Kristen udah lama? Lama. Kira-kira Nabi Nuh itu ceritanya gimana? Waduh, tanya pendeta saja. Saudara, kita nggak boleh bangga loh tentang itu. Saya punya teman, tepatnya itu langganan saya, Potong. Dia seorang pemimpin ternyata, setelah saya tahu pemimpin dari satu perkumpulan kekristenan yang tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Saudara tahu, anaknya saya Potong itu menguasai Alkitab. Masih umur 12. Mereka tidak sekolah di tempat umum. Mereka homeschooling. Pinter, bukan pinter. Pinter saudara. Saya ceritakan tentang Tuhan Yesus. Tapi ini brilian. Dia menguasai Alkitab. Dia bisa cerita semuanya. Mungkin sekarang jadi pemimpin saudara, saya nggak tahu. Orang tuanya hidup takut Tuhan. Tapi mereka tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Padahal mereka dulu kelompok kita. Tapi sekarang tidak. Mereka hanya mempercayai Allah Yehova. Cuman itu aja. Tapi yang saya kagum, mereka menguasai. Bapak ibu saudara, jangan bangga kalau saudara ditanya sama orang lain tentang Alkitab dan kau berkata pendetaku yang ngomong. Itu bukan sesuatu yang membanggakan. Saudara harus bisa jawab. Kalau kau gak bisa jawab, maka engkau gak bertanggung jawab atas keturunanmu. Saya katakan ini, dengarkan saudara. Hosea berkata apa? Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena mereka orasinau, itu bahasa Jerman, bahasa Jepangnya. Orasinau. Tahu orasinau? Tidak mengenal aku, gak mau belajar. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan lack of knowledge. Kurang pengetahuan. Kenapa kurang pengetahuan? Lah bacanya cuman internet, Google, YouTube, ngelihat aja, gak pernah baca Alkitab. Lack of knowledge. Sungguh saudara, ini jangan main-main loh saudara.
Kenapa mereka tidak mau membaca? Karena mereka menolak pengenalan itu. Mari bangkitkan di tempat ini visi 2033, cinta Alkitab. Ini enggak main-main saudara. Apa perlu saya buka peraturan harus membawa buku Alkitab yang bentuk buku? Lebih tebel itu, yang tebel itu, supaya kelihatan. Dan saya akan periksa nanti. Yang kelihatan masih baru, saya tarik uang 500.000. Saya masukkan persembahan. Apa perlu begitu? Saudara harus lapor baca kepada saya. Engkau tambah angel maneh. Apa begitu? Karena minggu nanti saya akan diteguhkan, Tuhan akan berbicara tentang bagaimana saudara mendapatkan pahala dari Tuhan. Dan saudara akan mengerti, hormati pemimpinmu. Sebagaimana khotbah tadi pagi. Ya, saya akan ulang itu saudara. Karena itu kelemahan gereja Tuhan, gak pernah diajar seperti itu. Mereka menganggap remeh hamba Tuhan, mereka menganggap remeh gembala. Dan saya ajarkan supaya pahala Tuhan semakin besar di tempat ini. Katakan amin. Jadi penting. Gak main-main deh saudara. Maka aku menolak engkau. Menjadi apa? Imamku. Lu gara-gara apa? Kamu kurang pengetahuan tentang aku. Sampai hari ini Taurat dibaca terus. Dari keturunan sampai keturunan. Jadi kalau saudara mau percaya sungguh-sungguh dan keturunanmu mendapatkan rancangannya, mari rubah saudara. Saya sudah katakan, ajarkan apa yang kita lakukan ini. Ini ada perjalanan yang bersambung dari kekekalan. Bahkan dari bangsa Israel sampai hari ini bersambung saudara. Perjalanan ini gak berhenti. Gereja sedang berjalan. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Kenapa di sini ada pengajaran? Karena Tuhan Yesus berkata, jadikan semua bangsa apa saudara? Orang Kristen atau murid? Orang Kristen pak murid? Murid. Saya ditanya, Pak, mana yang saya pilih? Kamis atau Selasa? Pilih Selasa, saya katakan. Jangan Kamis seperti ini. Kalau dua engkau memilih. Karena pengajaran jauh lebih penting dari penyembahan. Karena penyembahan tanpa pengenalan, penyembahanmu kosong. Bagaimana saudara memuji kalau saudara tidak kenal apa yang kau puji? Itu sugesti. Jadi Bapak Ibu Saudara, mana yang lebih baik Pak? Saya bisanya sekali, Selasa atau Kamis? Saya katakan Selasa. Kalau Selasa libur, Kamis. Tapi yang lebih baik, bukan cuman baik, lebih baik Selasa dan Kamis. Tepuk tangan, haleluya. Bangsa murid, 1 jam murid. Ini menggenapi loh saudara. Makanya kenapa Allah menolak kita? Tolong Hosea tadi. Allah menolak kita loh, orang tuanya loh. Aku menolak engkau menjadi imamku dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan siapa? Korbannya siapa? Keturunan. Wah puji Tuhan Pak, saya tidak menikah, saya tidak punya keturunan. Kamu bertanggung jawab atas keluargamu, familymu. Bapak Ibu Saudara, hal inilah yang membuat kita lemah. Karena kita tidak mengenal Allah. Bagaimana kita mau mengenal Allah? Wong kamu menolak mengenal aku. Kenapa? Kamu tidak pernah memiliki pengetahuan. Bagaimana saudara punya pengetahuan? Kalau saudara tidak pernah membaca Alkitab dan diajar. Oh yang penting penyembahan aja Pak, yang penting kan deket Tuhan. Hosea tidak ngelihat penyembahan saudara. Pengenalan. Karena Tuhan Yesus berkata yang ku kehendaki adalah engkau mengenal aku, bukan persembahan. Banyak kita hanya peduli dengan penyembahan. Minta maaf,
itulah kelompok minta maaf karismatik. Sedangkan saudara kita yang tidak bahasa roh, tidak bisa menyembah, tidak pakai musik, tapi mereka mengenal Allah. Mereka menyembah dalam hati mereka. Mungkin mereka tidak ekspresi, tapi mereka mengenal Tuhan. Karena mereka mengerti Alkitab. Jangan kita bangga. Kita bisa bahasa roh. Kita bisa menyembah, nyanyi, sorak-sorai pakai musik yang hebat. Tapi Alkitabmu nol potol. Bertobatlah. Katakan amin. Jangan saudara, jangan sampai saudara dengar perkataan ini kemudian saudara tidak mengikuti apa yang saya katakan. Tanggung jawab saudara sendiri. Saya tidak bertanggung jawab sama sekali. Walaupun saudara adalah domba saya, imam saya, teamwork saya tetap berdiri atas saudara. Saya tetap berdiri atas saudara supaya saudara diselamatkan. Tetapi kedaulatan ada di tangan Bapa. Sama seperti Tuhan Yesus ketika ditanya oleh murid-muridnya, Guru, Tuhan, kiranya nanti kami boleh duduk di sebelah kanan dan kirimu. Dan Tuhan Yesus berkata, otoritas itu aku tidak punya, tapi Bapa sendiri yang punya. Siapa nanti yang akan duduk di sebelah kiri dan kananku? Saya berdoa anggota JKI FLTF Church dan NCC Internasional bersama-sama akan duduk. Jadi mulai minggu depan bawa Alkitab. Wajahmu kok. Saya tidak mau membebani saudara. Ya, saya enggak mau mempersulit saudara, tapi baca Alkitab. Ya. Supaya saudara selamat. Katakan amin. Enggak perlu ditunjukkan bahwa Alkitab dikempit, enggak pernah diapa-apain sampai jadi keju, mau kempit terus begini. Haleluya. Ada amin. Ayo lanjut sedikit. Waduh saudara, kita tuh tolong pemusik masuk. Jadi apa katamu? Siapa aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah apa? Mesias, anak Allah yang hidup. Wah saudara, Simon langsung berdiri, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Tuhan Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Lihat saudara, Tuhan bertanya, menurut kamu, katamu sendiri, kataku Tuhan, engkaulah Mesias. Tuhan Yesus berkata, bukan kamu yang berkata, tapi Bapakku. Berarti kan dipilih saudara. Makanya orang kalau tidak punya pengakuan sendiri dalam segala hal dalam rohani ya, berarti saudara belum ketemu Tuhan. Kasih karunia ini diberikan. Kasih karunia ini tetap dibuka saudara. Jangan sia-siakan kasih karunia ini. Kalau nanti malam Tuhan Yesus belum datang, mari cepat dengarkan dan lakukan apa yang saya khotbahkan. Jangan abaikan, berdirilah bagi keturunanmu juga. Kiranya anak-anakmu mengerti. Sebagaimana Ayub terus berdoa bagi anak-anaknya. Setiap malam dia berdoa, Tuhan ampuni anak-anakku. Dia terus berdiri bagi anak-anaknya. Maka itu Ayub mendapatkan double portion blessing. Dia dapatkan berkat 2 kali lipat saudara. 18 dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan apa sudah jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Saudara tahu, ketika saudara percaya, antara saudara dan Tuhan, antara aku dan dia, otoritas Allah turun. Perhatikan nanti saudara. Kalau saudara mengerti malam hari ini, kekristenanmu antara kamu dan Tuhan. Pribadi ada perjanjian ikatan. Saudara, orang pacaran itu rombongan apa berdua?
Gak ada orang pacaran itu mengajak 10 orang. Berdua ada ikatan. Saudara harus mengalami dengan Bapa itu berdua. Dengan Tuhan itu berdua. Ada perjanjian. Saya punya perjanjian. Maka itu yang hoki ya istri saya, anak-anak saya. Itu hoki. Menantu saya juga hoki. Karena ada orang yang punya perjanjian. Dan Tuhan itu tidak pernah membatalkan perjanjian. Asal kita tetap setia. Asal kita tetap terus tekun. Asal kita rela mati tetap berdiri sampai Tuhan Yesus datang. Tuhan memberkati semuanya.